Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wan Hermawan, perwakilan dari kelompok 9 dengan beranggotakan Puji Lestari dan Putri Dwi Pratiwi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia. Apa itu flora fauna? Pengertian flora dan fauna. Flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Fauna secara umum adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yaitu 1. Faktor klimatik. Kedua, faktor evotik. Yang ketiga, faktor fisiografi. Yang keempat, faktor biotik. Faktor klimatik yaitu faktor yang paling mempengaruhi dominan bagi kehidupan hewan dan tumbuhan. Antara lain ialah A. Suhu dan cahaya matahari. Tinggi rendahnya intensitas penyiraman matahari bergantung pada sudut datangnya sinar matahari. Letak lintang, jarak atau lokasi. Daratan terhadap laut, ketinggian, tempat dan penutupan lahan oleh vegetasi. Yang kedua, angin. Angin diartikan sebagai udara yang bergerak dalam proses alami yang terjadi di atmosfer. Angin berfungsi sebagai alat transportasi yang memindahkan uap air dan kelembaban dari satu tempat ke tempat lain. C. Kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Kelembaban udara berpengaruh langsung terhadap kehidupan tumbuhan. Tidak semua tumbuhan membutuhkan kelembaban udara yang sama. D. Curah hujan. Di lingkungan daratan, sumber air utama untuk pemenuhan kebutuhan organisasi adalah hujan. Tumbuhan sangat bergantung pada curah hujan di kelembaban udara untuk memenuhi kebutuhan air. Intensitas curah hujan yang ada pada setiap wilayahnya akan menyebabkan pembentukan karakter bagi vegetasi di permukaan bumi. Faktor edafik. Tanah merupakan media utama bagi pertumbuhan berbagai jenis vegetasi. Sifat-sifat tanah seperti tingkat kegemburannya, tekstur, ukuran butiran tanah, kadar udara, kadar air, dan mineral sangat menentukan jenis tanaman yang tumbuh di tempat itu. Faktor fisiografi atau relief muka bumi, yaitu faktor tanah yang ditempat oleh flora dan fauna, meliputi tinggi rendahnya permukaan bumi dan bentuk lahan dan mempengaruhi angin dan suhu udara yang ada. Faktor biotik. Manusia merupakan faktor biotik yang berpengaruh terhadap melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia bisa membudidayakan beberapa jenis tumbuhan dan binatang di luar habitat aslinya sehingga bisa melestarikan makhluk hidup. Sarana persebaran flora dan fauna. Udara. Dengan media udara, fauna dapat bermigrasi dari kekuatan terbang, sedangkan flora dapat menggunakan angin untuk bermigrasi dari berat ringannya benih. Lahan. Hampir semua fauna daratan menggunakan lahan sebagai media untuk berpindah tempat. Air. Menyebabkan perpindahan mudah terjadi, benih terangkut dan berpindah tempat dengan aliran air. Pengangkutan manusia. Baik tidak sengaja maupun sengaja, manusia dapat menyebabkan perpindahan flora dan fauna. Penyebab persebaran flora dan fauna. 1. Iklim. 2. Topografi. 3. Adaptasi. 4. Seleksi alam. 5. Manusia. 6. Kelompok hidup. 7. Makanan. Setiap faktor persebaran flora dan fauna akan memiliki peran yang berbeda-beda terhadap persebaran flora dan fauna. Apa saja fungsi faktor-faktor persebaran flora dan fauna tersebut? Fungsi faktor 1. Sebagai pendorong persebaran dari daerah asal flora dan fauna. Fungsi pendorong persebaran terdiri atas tekanan populasi, perubahan habitat, persaingan. 2. Penghambat persebaran. 3. Sarana persebaran. 4. Pendukung atau kesesuaian persebaran. Pembagian flora dan fauna di Indonesia
melalui garis Wallace dan garis Weber, yaitu dibagi menjadi 3. 1. Flora dan fauna bagian barat. 2. Flora dan fauna bagian tengah. 3. Flora dan fauna bagian timur. Persebaran flora di Indonesia. Hutan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 wilayah. 1. Indonesia bagian barat. Ciri-cirinya antara lain pohon-pohonnya besar, tinggi, dan berdaun lebar. Banyak terdapat tumbuhan merambat. Banyak terdapat tumbuhan epifit. 2. Indonesia bagian tengah. Ciri-cirinya antara lain: A. Ketinggian pohon lebih rendah daripada hutan hujan tropis. B. Daun tumbuhan gugur pada musim kemarau. C. Tumbuhan muai bertunas dan tumbuh lebat pada musim hujan. 3. Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur termasuk dalam wilayah iklim awe atau tropis kering. Di wilayah ini terdapat hutan sabana dengan ciri-ciri antara lain: A. Terdapat padang rumput. B. Semak belukar. C. Pohon-pohon rendah. Persebaran fauna di Indonesia. 1. Indonesia bagian barat atau tipe asiatis. Contoh hewan di Indonesia bagian barat yaitu: A. Harimau terdapat di Jawa, Madura, dan Bali. B. Beruang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. C. Gajah terdapat di hutan Sumatera. D. Banteng terdapat di Sumatera dan Jawa. E. Orangutan siamang oa terdapat di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. F. Tapir terdapat di Sumatera dan Kalimantan. G. Kera gibbon terdapat di Sumatera dan Kalimantan. 2. Indonesia bagian tengah atau peralihan. Contoh hewan Indonesia bagian tengah yaitu: A. Biawak dan komodo terdapat di Pulau Komodo, NTT. B. Anoa terdapat di Sulawesi. C. Babi rusa terdapat di Sulawesi bagian barat Kepulauan Maluku. D. Kepulauan Maleo terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Sangihe. 3. Indonesia bagian timur atau tipe Australia. Contoh hewan di Indonesia bagian timur yaitu: A. Kanguru pohon terdapat di Pulau Papua. B. Tikus berkantung dan musang berkantung terdapat di Maluku sebelah timur dan Pulau Papua. C. Burung kasuari terdapat di Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan Pulau Seram. D. Burung kakak tua berjambul merah dan berjambul putih terdapat di Maluku. Persebaran flora di dunia. 1. Hutan hujan tropis. Ciri-cirinya terdapat beratus-ratus tumbuhan yang berbeda. Cukup mendapatkan air sepanjang tahun. Pohon-pohon utama memiliki tinggi 20 hingga 40 meter. Cabang-cabang pohon membentuk kanopi. Dasar hutan gelap, suhu sepanjang hari rata-rata 25 derajat Celcius. Terdapat di Indonesia, Australia bagian utara, Afrika Tengah, Amerika Tengah, dan Papua bagian timur. Yang kedua, hutan gugur. Ciri-cirinya: curah hujan sepanjang tahun antara 750 hingga 1000 mm per tahun. Adanya musim dingin dan musim panas. Tumbuhan di daerah ini menggugurkan daun menjelang musim dingin. Sejak musim gugur hingga musim semi, pertumbuhan menahun terhenti. Jarak antar pohon tidak terlalu rapat. Jumlah spesiesnya sedikit, antara 10 hingga 20 tumbuhan. Yang ketiga yaitu sabana. Ciri-cirinya adalah padang rumput yang diselimuti oleh pohon-pohon tinggi yang tumbuh menyebar menjarang. Kelembapan udaranya rendah. Yang keempat adalah taiga. Ciri-cirinya adalah terdiri atas spesies tumbuhan yang daunnya berbentuk seperti jarum. Contoh pohon spruce, alder, birch, dan juniper. Terdapat di belahan bumi utara, Siberia, Rusia, Kanada, Tengah, dan Jepang Utara. Masa pertumbuhan tanaman pada musim panas sekitar antara 3 sampai 6 bulan. Yang kelima adalah padang rumput. Ciri-cirinya adalah terdapat di daerah tropis hingga subtropis. Curah hujan berkisar antara 250 hingga 500 mm per tahun. Pada beberapa wilayah, curah hujan mencapai 1000 mm, tetapi turunnya tidak teratur. Tumbuhan sulit mendapatkan air. Contoh vegetasi adalah rumput bluestrum, Indian grass, buffalo grass, dan grama.
Yang keenam adalah gurun. Ciri-cirinya adalah terdapat di daerah tropis berbatasan dengan padang rumput. Semakin ke arah gurun, kondisinya semakin gersam. Curah hujan rendah atau di bawah 250 mm per tahun. Sinar matahari sangat terik. Pada musim panas, suhu dapat melebihi 40 derajat Celcius. Amplitude suhu harian sangatlah besar. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah tundra. Ciri-cirinya adalah terletak di belahan bumi utara atau kutub utara. Mengalami musim dingin yang panjang dan gelap. Mengalami musim panas yang panjang dan terang. Dapat mengalami kegelapan berbulan-bulan. Tidak ada pohon tinggi. Tumbuhan berbentuk pendek seperti semak. Contoh vegetasi adalah sphagnum dan lichens. Tumbuhan semusim berbenturan dengan warna neutral. Bisakah ada yang bantu jelaskan wilayah nearktik, neotropik, australis, oriental, palearktik, dan etiopian? Berikut adalah penjelasannya. Persebaran fauna di dunia. Yang pertama yaitu wilayah nearktik. Wilayah nearktik meliputi Amerika Utara dan Greenland. Hewan yang terdapat di wilayah nearktik antara lain adalah beruang coklat, elang bondol, salamander, bison, karibu, dan kalkun. 2. Wilayah neotropik. Wilayah neotropik meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika bagian utara, dan Amerika bagian tengah. Hewan yang terdapat di wilayah neotropik adalah kukang, armadillo, kelelawar penghisap darah, alpaka, orangutan, siamang, terenggiling, menjangan, tapir, ikan arapaima, dan ular konda. 3. Wilayah australis. Wilayah australis meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Hewan yang terdapat di wilayah australis adalah kanguru, platypus, burung cendrawasih, koala, burung kiwi, walabi, buaya, dingo, burung penghisap madu, burung emu, burung kasuari. Keempat, wilayah oriental. Wilayah oriental meliputi benua Asia dan pulau-pulau di sekitarnya seperti Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Hewan yang terdapat di wilayah oriental adalah harimau, orangutan, badak bercula 1, macan tutul, beruang madu, babi hutan, dan gajah. Yang kelima adalah wilayah palearktik. Wilayah palearktik meliputi bagian besar wilayah Eurasia, yaitu Himalaya, Afghanistan, Inggris, Afrika, dan Jepang. Contoh hewan yang terdapat di wilayah palearktik antara lain lynx, landa, macan tutul salju, rusa kutub, panda, serigala, dan bison. Yang keenam, wilayah Etiopian meliputi sebagian besar wilayah Afrika, Madagaskar, daratan Arab, bagian selatan. Hewan yang terdapat di wilayah Etiopian antara lain adalah simpanse, gorila, burung unta, kuda nil, zebra, jerapah, keledai, babon, dan gazelle. Konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia dan di dunia. Untuk yang di dunia sendiri, yang pertama ada WWF. Organisasi ini adalah sebuah organisasi non-pemerintahan internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Dulunya bernama World Wildlife Fund dan masih menjadi nama resmi di Kanada dan Amerika Serikat. Yang kedua yaitu ada WRI, adalah nirlaba penelitian global yang didirikan pada 1982. Kegiatan WRI difokuskan pada 7 bidang, yaitu pangan, hutan, air, energi, kota, iklim, dan laut. Yang terakhir adalah IUCN, adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk konservasi sumber daya alam. Badan ini didirikan pada 1900
Selanjutnya adalah kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman, jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan seluruh sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Contoh dari kawasan pelestarian alam adalah Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Wisata Alam Punti Kayu, Taman Laut Bunaken, Taman Hutan Raya Mangkunegoro 1. Di Indonesia ada yang namanya kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat maupun perairan, yang merupakan fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman, tumbuhan, dan satwa, serta ekosistemnya juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Contoh kawasan suaka alam adalah Suaka Marga Satwa Muara Angke dan Cagar Alam Krakatau.